Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui udara. Dan hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Beberapa hari belakangan ini saya menerima dan membuat istilahnya mencari tahu tentang apa yang terjadi di Indonesia. Saya kontak beberapa teman yang terkena COVID. Saya mendengarkan curhatan mereka, bahkan tidak sedikit dari mereka juga menangis, suaranya bergetar. Kadang-kadang hati saya itu ingin ikut menjerit dan ingin bisa untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak banyak hal yang bisa saya lakukan. Karena orang-orang di Indonesia sendiri, bahkan saya melihat satu tayangan video ada sebuah keluarga di mana ketika sang ayah sedang mendekati detik-detik di mana dia akan dibawa Tuhan pulang, keluarganya juga nggak bisa berada di sampingnya, mereka hanya terbatas dengan video call. Dan ketika saya melihat video itu, terus terang hati saya sangat gimana gitu, saudara, saya sangat terpukul, saya merasa sedih, walaupun itu bukan anggota keluarga yang saya kenal, tapi saya merasakan kesedihan banget. Saya merasa tidak ada sesuatu yang bisa kita rubahkah. Ketika saya juga menerima video ada seorang anak Tuhan yang berbagi berkat, hati saya itu ikut sukacita. At least kita tuh ada lakukan sesuatu ya untuk tolong saudara-saudara kita yang sedang susah. Nah, hari ini saya itu ingin membagikan kepada saudara. Tiba-tiba kata-kata ini muncul, saudara. Beberapa saat yang lalu kata-kata ini muncul, yaitu tentang merubah keadaan, mengubah keadaan. Kata-kata ini muncul terus. Mungkin secara fisik ada banyak hal yang kita tidak bisa lakukan, yang kita terbatas untuk lakukan. Contoh, mungkin secara pribadi contohnya saya, tidak mungkin bagi saya untuk cari pesawat, balik ke Indonesia, dan saya tidak akan bisa menolong banyak. Dan secara fisik bahkan keluarga-keluarga juga tidak bisa berbuat banyak. Tadi saya juga melihat satu tayangan video yang membuat hati saya hancur juga, saudara. Ketika saya tuh melihat ada satu keluarga yang mungkin karena menunggu jadwal atau antrian kremasi yang terlalu lama, akhirnya keluarga ini membakar mayatnya dari kerabat anggota keluarga mereka yang meninggal karena COVID. Saya nggak tahu itu hoax atau enggak, tapi seandainya itu benar, itu benar-benar satu gambaran, satu pemandangan yang membuat hati hancur, saudara. Kenapa sampai seperti itu? Karena untuk kremasi itu daftar antriannya panjang. Apa yang sebetulnya bisa kita lakukan? Karena secara fisik kita banyak keterbatasan untuk melakukan. Yang paling bisa saya lakukan, saya cuma berdoa. Saya telepon teman-teman yang terkena COVID, saya menguatkan mereka, saya mendengar tangisan mereka, saya terus menguatkan dan memberikan mereka pengharapan. Beberapa saat yang lalu kata-kata itu muncul, mengubah nasib, mengubah nasib. Saudara, saya merasakan ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah keadaan, untuk mengubah nasib. Dan saya ingin berbagi pada semua saudara. Saya berdoa ini akan menjadi titik balik buat kita semua. Sekali lagi saya mengajak kita berdoa, yuk. Tuhan tolong supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi hidup, menjadi rema yang menguatkan, dan sungguh-sungguh akan mengubah banyak orang, dan bukan hanya mengubah hati kami, tapi mengubah keadaan sesungguhnya secara fisik. Berbicara buat kami Tuhan, kami siap untuk menerima dalam nama Yesus, amin. Ada dua hal saja yang ingin saya bagikan kepada saudara tentang mengubah keadaan. Bukan secara fisik yang bisa kita lakukan, tetapi saya menemukan bahwa dua hal ini akan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan kuasa untuk mengubah sebuah keadaan. Yang pertama, kita akan melihat dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15. Ayat yang ke-13. Saudara, cerita ini berlatar belakang mengenai penolakan Tuhan kepada Raja Saul. Sampai hari ini saya itu terkagum-kagum
cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita menilai. Cara Tuhan menimbang-nimbang itu sama sekali beda dengan cara kita. Kalau menurut cara kita, kalau saudara dan saya membandingkan antara Saul dengan Daud, pasti kita semua setuju. Daud dosanya lebih parah daripada Saul. Ngambil istrinya orang, bunuh suaminya Batsheba, masih tipu sana, tipu sini. Menurut saya yang dilakukan Daud lebih jahat dari Saul. Tetapi kenapa Tuhan itu lebih bermurah hati kepada Daud daripada kepada Saul? Karena ada sesuatu yang internal, sesuatu yang di dalam, yang saya berharap kita perlu punya itu hari-hari ini. Sehingga kita punya kemampuan untuk mengubah keadaan di sekeliling kita. Minimal keadaan di keluarga kita. Kalau keluarga-keluarga dirubah, bukankah ini akan berimbas kepada seluruh kota? Kita lihat 1 Samuel pasal 15, ayat yang ke-13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Jadi ini Samuel datang kepada Saul. Saul tuh ngomongnya, "Aku telah melakukan firman Tuhan." Wah, dia bangga nih saudara. Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Karena Tuhan kan perintahkan supaya semua dihabiskan. Lalu ini jawaban Saul. Jawaban ini loh saudara yang sangat menentukan kenapa Tuhan itu tolak Saul. Saya berharap ini tidak kita tiru. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Perintahnya itu semua harus ditumpas. Tetapi Saul itu membuat excuse, membuat alasan, berkelit dengan cara, "Oh iya, ini kita mau persembahkan ke Tuhan yang bagus-bagus kan sayang, kan lumayan buat Tuhan." Dia pikir menyogok Tuhan dengan cara demikian. Makanya Tuhan itu berkata, "Aku tuh menginginkan ketaatan daripada persembahan." Satu sikap yang dimiliki oleh Saul yang membuat Tuhan itu menolak dia, bukan karena Saul itu punya intention baik untuk memberikan persembahan. Tetapi yang saya tangkap itu begini saudara. Sikap hati Saul itu membela diri. Dengan kata lain, Saul itu mencari alasan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Bahasa saya yang sederhana itu begini. Saul tidak punya sikap kerendahan hati. Orang yang rendah hati, salah satu ekspresinya adalah mau berkata, "Iya Tuhan, aku salah. Iya Tuhan, aku memang berdosa." Kerendahan hati inilah yang membuat Saul ditolak oleh Tuhan. Saudara, berkali-kali ayat di dalam firman Tuhan bilang begini, orang yang rendah hati itu dikasihi oleh Tuhan. Salah satu bentuk orang yang tidak bisa rendah hati itu contohnya adalah orang yang berkelit. Dikasih tahu seperti ini, "Kamu itu orangnya kurang sabaran." Lalu kita jawab, "Oh enggak kok, dia aja yang memang kurang begini. Dia yang begini." Itu kan berarti kita nggak bisa ditegur, kita nggak bisa dikasih tahu. Kenapa kita nggak bisa dikasih tahu? Karena kita nggak rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang mau nerima. Nerima apa? Nerima ditegur, nerima keadaan yang mungkin dia nggak mengerti. Nerima, itu rendah hati. Satu sikap yang perlu kita punya untuk mengubah keadaan adalah mari kita punya hati yang nerima.
yang rendah hati. Bentuknya nerima atau legowo. Saya kasih contoh, saudara. Ketika Daud ditegur, Daud itu tidak berkelit loh. Kamu begini. Dia bersujud, dia tersungkur, dia nangis, dan dia bilang, aku telah berdosa kepada Tuhan. Lihat, nerimo, dikasih tahu nerima. Ada sebuah contoh lain di dalam Injil Markus tentang seorang perempuan dari Sirofenisia. Tidak pernah diceritakan nama perempuan ini. Tapi saudara tahu kisahnya. Dia datang kepada Yesus dan dia berkata, anakku sakit keras. Tolong Tuhan, sembuhkan anak saya. Nih lihat. Bagaimana wanita ini mengubah keadaan. Bagaimana wanita ini mengubah nasib keluarganya. Dia datang ke Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Tuhan bilang, tidak pantas kasih roti. Yang diberikan kepada anak-anak, dikasihkan buat anjing. Kalau saudara dianjing-anjingkan, kalau bahasa Surabaya itu kasar loh. Kasar banget. Kalau saudara dan saya digituin, saudara dan saya sikapnya gimana? Apakah kita akan bersikap gini? Katanya Tuhan, tapi kok tidak ada kasih. Kasar. Gak ada pengertian sama sekali, gak punya empati. Gak Tuhan-Tuhanan. Saudara, sebuah sikap seperti itu akan menghalangi Anda untuk mengubah keadaan. Bagaimana aplikasinya hari ini? Saya mengajak saudara, semua COVID ini membingungkan banyak dari kita. Banyak yang tanya sama saya, sampai kapan Bu? Saya tidak tahu. Banyak yang tanya sama saya, kenapa Tuhan buat begini? Kenapa Tuhan biarkan? Saya sampai kehilangan pekerjaan. Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa saya justru penurunan seperti ini? Kenapa Tuhan biarkan saya susah seperti ini? Bukankah itu terdengar seperti sikap yang saya kasih contoh kebalikan dari perempuan Sirofenisia? Dia bisa bilang begini, kenapa kamu tuh mengaku Tuhan, tapi kamu tidak punya kasih? Kamu tahu anakku sakit, tapi kamu tidak punya belas kasihan untuk tolong. Saudara, kalau perempuan tuh bersikap seperti itu, saya yakin dia tidak akan ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan anaknya. Ini loh sikap yang seringkali kita lakukan. Di tengah pandemi dan banyak kesusahan. Sering sikap yang saudara dan saya tunjukkan adalah komplain, protes, mengeluh, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang tertentu. Saudara, semuanya itu intinya tidak terima. Kenapa kita tidak terima? Karena kita merasa, aku ini loh katanya orang Kristen. Tuhan katanya sayang sama aku. Lah aku kan patut ditolong, wong aku anaknya. Nah ya kan? Itu sebuah sikap yang menuntut kan. Menuntut hak kita jadi anak Tuhan. Menuntut hak kita jadi orang Kristen. Ini sebuah sikap yang sama sekali tidak punya kerendahan hati. Saudara, sikap seperti ini gak akan membuat keadaan berubah. Saudara mau merubah keadaan, mulai datang ke Tuhan dan berkata begini, Tuhan, aku gak ngerti kenapa ini terjadi. Jujur aku gak suka. Jujur aku takut. Jujur aku gak tenang. Aku khawatir akan masa depan. Tapi tolong saya, untuk saya tetap belajar mempercayai Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan. Bahwa ada maksud baik. Dan ada rencana di balik semuanya ini. Wanita Sirofenisia ketika datang sama Tuhan, dia bilang begini. Iya Tuhan, aku memang anjing. Tapi anjing juga membutuhkan remah-remah Tuhan. Ini sikap kerendahan hati yang saudara dan saya perlu punya di masa-masa seperti ini. Jangan komplain dan protes. Kenapa Tuhan biarkan saya harus kehilangan pekerjaan? Kenapa Tuhan biarkan saya sampai tidak bisa bayar uang sekolah anak? Stop. Stop mengeluh. Stop teriak. Stop demo. Stop protes sama Tuhan. Itu adalah menunjukkan kita nggak bisa rendah hati, saudara. Mari kita datang seperti perempuan Sirofenisia. Waktu Tuhan anjing lu. Kita bilang, iya Tuhan anjing.
Tapi anjing ini butuh remah-remahmu. Biarlah kita belajar berkata hari ini, Tuhan, aku memang tidak suka kehilangan pekerjaan. Aku memang tidak suka income-ku mengalami penurunan drastis. Tapi aku mau belajar percaya bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Aku mau belajar mempercayaimu bahwa Engkau Yehova Jireh. Ketika sikap hati kita bisa ngendek, merendah seperti ini, saudara akan melihat sesuatu akan terjadi. Sebuah perubahan akan mulai terlihat. Amin, saudara. Jadi apa yang bisa mengubah keadaan? Sikap hati dulu. Berhenti protes. Berhenti terus nanya-nanya. Malah bikin energi kita tambah habis dan lelah. Berhenti terus komplain. Berhenti menuntut hak. Berhenti. Sikap begini nunjukkan kita tuh arogan. Karena kita tuh nuntut. Kita tuh merasa Tuhan tuh enggak tahu aku udah pelayanan. Nah, aku ini udah pelayanan, harusnya kan Tuhan wajib untuk menafkahi saya, wajib untuk memberkati saya. Ini satu sikap yang sombong. Percayalah, sikap begini tidak akan membuat keadaan berubah. Jangan dipikir bahwa dengan sikap begini Tuhan akan tergerak lalu menolong saudara. Sikap ini akan membawa kita makin terpuruk lebih dalam. Mari kita bertobat sama-sama saudara dan merubah sikap kita menjadi sikap yang menerima, yang surrender, yang legowo, yang berkata, benar Tuhan, aku memang tidak ngerti, aku memang tidak sanggup. Tuhan, Engkaulah pertolonganku, aku tidak ada Engkau habis, aku mau lari kemana. Ini loh sikap kerendahan hati. Anjing pun Tuhan, ini anjing butuh remah-remahmu. Biarpun cuma remah-remah, tapi kalau remah-remah itu daripadamu, anjing ini akan hidup Tuhan. Itu loh. Tuhan tuh kalau lihat orang rendah hati itu tidak tahan saudara. Bukankah Alkitab bilang jika umatku bertobat, merendahkan diri dan mencari wajahku. Jadi bertobat dulu, berhenti dari ngomel, berhenti dari nuntut, berhenti dari protes. Merendahkan diri, ya Tuhan aku anjing. Dan mencari wajahku. Cari Tuhan dengan hati yang benar. Maka Tuhan akan merubah. Amin saudara. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan untuk merubah keadaan? Saya terinspirasi dengan sebuah cerita di dalam Yesaya. Pasal yang ke-6. Kita lihat saudara ya, kitab Yesaya pasal yang ke-6. Ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing punya 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki, 2 sayap melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Beberapa waktu yang lalu saya itu jam 4 pagi dibangunkan Tuhan. Lalu mendengar sebuah kalimat yang saya ngerasakan kuat banget. Kalimat itu begitu nyata. Bunyinya begini. Sebuah penyembahan akan menggoncangkan surga. Dan kalau sebuah penyembahan bisa menggoncangkan surga, apalagi menggoncangkan bumi. Saya bingung dengan statement itu. Saya sempat berpikir, apa ada nggak ya dasar ayatnya di Alkitab? Saya ditunjukkan Tuhan Yesaya 6. Ya ampun, saya sampai betul-betul merasa sukacita sekali. Yesaya lagi berdoa nih, lagi berdoa nyembah. Di mana? Di bait suci. Tahu dari mana? Karena ayat 1 menuliskan dia ada di bait suci. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Jadi dia mendapatkan penglihatan, dia melihat surga terbuka. Lalu dia melihat Tuhan duduk di tahta,
Dan kemudian ketika dia melihat Tuhan duduk di tahta, bajunya panjang sekali menjulur sampai kemana? Bait suci. Bait suci ada di mana? Bukan di surga toh saudara, bait suci kan di bumi. Sampai ke bait suci. Nah, kenapa saya tahu itu di bumi? Karena kita lanjutkan. Di ayat yang keempat, ketika Yesaya melihat Tuhan itu duduk di atas tahta, terus ada malaikat serafim. Malaikat serafim itu malaikat penyembahan. Kemudian mereka juga ikut nyembah. Lalu ayat 4 menuliskan, bergoyanglah alas ambang pintu. Ambang pintu apa saudara? Ya gak mungkin lah pintu surga goyang. Terus kemudian alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru dan rumah itu penuh dengan asap. Loh wong jelas ya saya melihat tahta. Ya gak mungkin toh Tuhan bertahta di rumah. Jadi rumah apa yang dimaksud dipenuhi dengan asap? Rumah di mana Yesaya berdoa. Rumah di mana Yesaya lagi berdoa, lagi bersujud untuk berdoa. Rumah apa? Bait suci. Jadi Anda bayangkan dia lagi nyembah, dia lagi doa. Terus dalam penglihatan dia lihat bajunya Tuhan sampai ke bait suci di mana dia duduk. Terus kemudian tiba-tiba goncang alas ambang pintunya bait suci. Wah. Kemudian rumahnya penuh dengan asap. Nah mungkin kalau ada orang di dekat Yesaya, mereka juga bisa ngerasakan goncangannya. Ini loh saudara. Saya ingat bahwa firman Tuhan bilang begini. Peperangan kita itu melawan roh-roh di udara kan. Jadi senjata kita bukan senjata daging, senjata duniawi. Dalam bahasa Inggrisnya carnal weapon. Carnal itu punya pengertian senjata yang fisik, yang bisa disentuh secara fisik. Jadi kayak pisau, pedang, bukan kayak gitu. Berarti senjatanya tuh gak bisa disentuh secara fisik. Saya ingat banyak hamba-hamba Tuhan juga mengajarkan. Kita ini kalau mau memenangkan keadaan di sekitar kita, menangkan dulu secara roh. Menangkan dulu di alam roh. Maksudnya gimana? Oh ternyata Yesaya 6 ini dikasih lihat. Waktu surga mengalami penyembahan, goncang ya. Itu nyambung. Transfer sampai ke bumi. Asap rumah memenuhi. Terus kemudian goncang alas ambang pintu. Dengan kata lain, saya ingat ini mirip dengan cerita waktu Paulus dan Silas lagi nyembah. Gempa bumi terjadi, ya kayak gitu. Gempa bumi terjadi, kemudian pintu-pintu terbuka. Dan lucunya, yang luar biasa, bukan lucu ya tapi amazing. Paulus sama Silas itu dipasung kakinya. Saya ngebayangin namanya kaki dipasung, terus dirantaikan. Nah rantainya disambungkan ke tembok. Nah temboknya kan ada bagian yang disemen. Nah rantainya disemen di tembok. Kan gitu ceritanya. Nah yang lucu, kalau yang namanya earthquake atau gempa bumi, logikanya nih. Harusnya kan tembok tuh retak. Nah rantai yang ditempelkan, yang disemen di tembok itu yang copot. Tetapi ternyata enggak. Yang copot justru rantai di bagian kakinya Paulus sama Silas. Itu yang aneh. Kenapa aneh? Karena cuman bisa Tuhan yang bikin itu. Itu loh. Jadi gempa buminya jelas. Bukan meretakkan temboknya itu. Tapi kok bisa lucunya larinya ke rantai yang mengikat Paulus sama Silas. Itu kok bisa yang itu yang pecah gitu kan gak masuk akal. Ini loh ya saya tangkap saudara ya. Ketika kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam penyembahan ya, maka apa yang terjadi? Penyembahan itu menggoncangkan surga. Dan ketika penyembahan itu menggoncangkan surga, itu transfer ke bawah. Kemana? Ke rumah kita. Jangan kaget ketika kita menyembah, rantai yang membelenggu kita, rantai penyakit, rantai soal keuangan, tiba-tiba copot. Secara logika kayak gak ada hubungannya sama tembok. Tapi Tuhan kan bisa. Mau gak ada hubungan, mau gak ada koneksinya. Tuhan kan bisa nyambungin dengan cara ajaib. Mau kita kerjaannya di tempat kerja katakan dipotong gara-gara work from home. Tapi Tuhan kalau mau lepasin berkat, ya gak perlu sambungannya. Gak perlu sambungan harus dari kantor kita. Tuhan bisa kirimkan berkat dari manapun kan. Sama seperti kejadian Ishak. Ketika dia menabur di tanah kering, jelas tanahnya nggak menyupport untuk menumbuhkan tanaman.
Hujan gak ada. Udah 2 poin ini aja sudah gak bisa. Tapi toh Ishak bisa tetap panen. Kenapa? Tuhan gak butuh koneksi. Tuhan gak butuh, istilahnya Tuhan tuh gak butuh sambungan atau alasan yang masuk akal untuk bisa melingkan mujizat. Tuhan bisa memakai dari yang tidak ada untuk bikin keajaiban. Penyembahan akan mengubah keadaan. Saudara, saya menantang Anda di saat-saat seperti ini, ketika Anda dan saya diperintahkan untuk online, mari kita pakai untuk mengubah keadaan. Kita nggak bisa tolong nih secara fisik. Mungkin kita limited, kayak dipasung kayak Paulus. Tapi kita bisa lakukan sesuatu, masuk dalam penyembahan. Penyembahan. Surga itu nggak bisa tergoncang. Karena Alkitab mengatakan kerajaan surga tidak tergoncangkan. Tetapi ternyata ada yang bisa goncangkan surga. Penyembahan saudara. Dan kalau kita bisa goncangkan, oh ya lebih gampang lagi yang di bumi. Amin saudara. Ketika kita bisa menggoncangkan surga, Alkitab juga memberikan contoh. Nular sampai ke bumi. Nular sampai ke hidup kita. Dan saya berdoa, ayo daripada kita berjam-jam habiskan waktu untuk browsing, untuk WhatsApp, dengar berita, si A meninggal, si B kritis, kita makin down. Masuk dalam penyembahan. Paksa diri saudara dan saya untuk masuk dalam worship. Sampai kapan? Sampai surga bergoncang. Dan ketika sampai surga bergoncang, sampai tunggu bumi pun bergoncang. Rumah saudara digoncang. Pekerjaan saudara akan melihat kelepasan yang Tuhan kasih. Dan cuma Tuhan yang bisa bikin. Kita butuh itu. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan arogan, mari kita jangan tinggi hati. Merasa kita ini berhak untuk nuntut sama Tuhan. Tapi mari kita berkata, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Kita masuk penyembahan. Kita mengasihi Tuhan. Kita menyembah Dia. Dan izinkan sesuatu terjadi. Rantai dilepas, pintu dibuka. Mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu jadi rema buat kami. Biar firman-Mu hidup dan berkuasa dan membuat mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you saudara. Mari merubah keadaan.